Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial dari film Bilik ke-36. Kisah kali ini akan melibatkan sosok legendaris kungfu yaitu Fong Sayuk yang mendaftar jadi muridnya Biksu Sante, di mana permasalahan terjadi lantaran perilaku bandelnya Fong Sayuk yang tidak bisa dikontrol, di mana permasalahan tersebut masih akan melibatkan bangsa Manchu sebagai musuh dari mereka, yang pastinya ini akan sangat seru jika kalian sudah tonton film pertamanya dan keduanya. Penasaran? Karena besok saya harus edit video ini cepat-cepat supaya bisa jalan sama Ayang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah turnamen pertarungan kungfu yang digelar di wilayahnya kekuasaan bangsa Manchu, di mana saat ini pertarungan pun sudah mencapai final dan terlihat ada dua orang peserta yang salah satunya adalah sang juara bertahan di turnamen ini bernama Bingai. Saat ini pertarungan pun berjalan cukup sengit dan terjadi jual beli serangan di antara mereka berdua, di mana mengejutkannya Bingai kalah dari petarung muda tersebut yang di luar dugaan Bingai pun sampai terbunuh oleh serangannya, di mana pemuda tersebut ialah sosok yang berperan sebagai sang legendaris kungfu di film ini. Siapa lagi kalau bukan Fong Sayuk, yang setelah kejadian ini Sayuk pun menjadi terkenal di kalangan masyarakat, khususnya bangsa Manchu itu sendiri. Jika kalian sudah pernah menonton film Fong Sayuk yang diperankan Jet Li di channel ini, tentunya kalian pasti paham bahwa Fong Sayuk ini dikenal sangat bandel dan suka sombong terhadap orang-orang yang dianggap tak sependapat dengan pikirannya. Di mana pada film ini, sifat kenakalannya jauh lebih-lebih dari yang diperankan oleh Jet Li di film Fong Sayuk 1 dan 2, di mana hal tersebut dibuktikan ketika ia saat ini masih menjalani hukuman dari sang ibu, yang hukumannya sendiri, kedua kakinya ditali serta disambungkan ke kaki kedua kakaknya agar Sayuk selalu dalam pengawasan. Bukan tanpa alasan, sang ibu melakukan itu atas dasar karena Sayuk ini selalu kabur dari sekolah, juga melawan sang guru yang padahal sekolahan ini adalah sekolahan ayahnya sendiri, di mana bisa terlihat sampai dewasa pun ia masih belajar dengan anak-anak TK. Dan bukannya mikir, Sayuk malah terus-terusan melawan sang guru, yang akhirnya membuat sang guru kesal lalu menghukumnya dengan menyuruh Sayuk untuk menulis 100 lembar. Pada suatu hari, sekolah kedatangan tamu dari pemerintahan, yaitu petugas dari kantor Kementerian Pendidikan yang ingin melihat perkembangan sekolahan Fong untuk tahun ini, di mana para petugas tersebut disambut meriah oleh ayahnya Sayuk yang sebelumnya telah menyiapkan ini semua, berharap sekolahannya akan naik akreditasi. Akan tetapi pada kenyataannya, jangankan naik akreditasi, sekolahannya malah ingin ditutup oleh pemerintah dengan 1001 alasan yang tak masuk akal. Ternyata alasan sekolah ini ingin ditutup murni karena pemerintah yang bangsa Manchu itu tak suka dengan sekolahan Fong yang umumnya diisi oleh orang-orang kanton, di mana melihat perlakuan tidak sopan tersebut membuat Sayuk turun tangan untuk mengejai orang tersebut, yang membuat orang itu jadi ketakutan, yang mana karena tindakan Sayuk itulah petugas-petugas itu memutuskan pergi saja dan sepertinya tak jadi menutup sekolahan ini untuk sementara waktu. Atas tindakannya tadi membuat sang ayah emosi, yang sang ibu pun pada akhirnya harus turun tangan untuk menghukumnya. Tapi hukuman tersebut tak berdampak apa-apa bagi tubuhnya, karena sejujurnya sang ibu hanya berpura-pura memukulnya untuk membuat emosi ayahnya turun. Keesokan harinya, saat tengah bermain layangan sembari mengunjungi makam saudaranya, layangan Sayuk tak sengaja mengenai Biksu Sante yang kebetulan saat itu tengah berkunjung ke makam juga, yang secara tak sengaja membuat layangannya rusak, di mana Sayuk seketika itu langsung emosi hingga terjadi pertarungan sedikit di antara keduanya. Dan di sela-sela pertarungan tersebut,
datang Ibu Sayuk yang mengajak mereka mengunjungi makam saudara yang lain. Sehingga pertarungan itu pun langsung terhenti karena Sayuk takut dimarahi ibunya. Lalu setelah mereka sampai di makam, rupanya di sana sudah ada rombongan Manchu yang tengah mancing di sebuah kolam. Dan di sini Sayuk yang tak suka dengan keberadaan mereka semua pun langsung mengerjai dengan menyembunyikan salah satu ikannya yang membuat bangsa Manchu emosi lalu berniat akan melakukan serangan. Namun beruntung saat itu terjadi ada biksu Sante yang mencoba melerai dengan membohongi bangsa Manchu soal ikannya, dan agar para bangsa Manchu tak emosi lagi, biksu Sante pun mengalihkan mereka untuk memancing lagi, yang tapi tindakan itu malah disalahartikan oleh si Sayuk. 大师，多谢你替小儿打。告辞了。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Dengan posisi terikat yang kuncinya sedang dipegang kedua kakaknya, mereka pergi ke markas Manchu untuk mencari biksu Sante yang Sayuk anggap biksu Sante adalah bagian dari orang yang Manchu, di mana Sayuk di sana berbuat onar yang menimbulkan kekacauan serta pertarungan di antara mereka semua, di mana karena kesulitan tubuhnya terikat tersebut, Sayuk akhirnya meminta sang kakak untuk membuka kuncinya, dan yang terjadi selanjutnya 呀，我呀，哎，哎，我操！哈哈，看看，你故意来我们大清武馆捣乱，来人！ Sayuk yang memang bela dirinya sudah hebat sejak kecil, mampu dengan mudah mengalahkan para Manchu itu sendirian. Namun karena khawatir ini akan jadi masalah besar, sang kakak pun menahannya lalu membawanya pergi, di mana benar adanya para Manchu tersebut langsung mendatangi sekolahan Sayuk. Yang di situ para Manchu meminta agar Sayuk diserahkan jika sekolahan ini tetap ingin dibuka. Secara kebetulan ketika anaknya saat itu belum sampai ke sini, yang sang ayah pun langsung memanfaatkannya dengan mengatakan 3 orang anaknya bukanlah murid sekolahan ini. Tapi itu semua tak lantas membuat bangsa Manchu mempercayainya begitu saja. Dan karena hari ini ia tidak ketemu, Manchu pun memberi waktu 3 hari untuk sekolahan ini menyerahkan ketiga murid tersebut. 我自己去。等一等， Masih memikirkan untuk kelangsungan pendidikan generasi muda, sang ayah pun memutuskan untuk nantinya akan menyerahkan Sayuk ke orang-orang Manchu tersebut. Yang jelas saja sang ibu yang mendengar itu pun langsung menolak, dan ia menawarkan opsi lain ke suaminya agar anaknya disembunyikan saja untuk sementara waktu. Di mana di sini sang ibu menyarankan agar mereka dikirim ke kuil Shaolin saja, yang notabene aman karena pemerintahan Manchu tak tahu, bahkan jika tahu pun tak berani untuk menyerang kuil Shaolin. Nantinya sang ibu akan bertanggung jawab di hadapan Manchu untuk paling tidak sebisa mungkin mempertahankan sekolah ini, yang mana dengan alasan tersebutlah akhirnya sang ayah pun setuju juga. Lantas berangkatlah mereka menuju ke kuil Shaolin. Akan tetapi saat menjelaskan dan bermaksud mendaftarkan, sayangnya guru besar Shaolin menolak karena tahu alasan mereka bertiga masuk hanya untuk berlindung saja. Namun karena melihat ibunya yang terus menangis dan terus saja memohon, pada akhirnya guru besar pun setuju menerima mereka. Tapi bukan di kuil Shaolin ini mereka akan belajar, melainkan di ruangan bilik ke-36, yang ketika Sayuk melihat calon gurunya, ia langsung emosi karena menganggap biksu Sante adalah orang yang Manchu. 畜生！原来你误会三德主持。主持，望你体谅我爱子之。 3 hari pun berlalu, para Manchu kembali datang yang kali ini langsung disambut ibunya Sayuk yang siap bertanggung jawab asalkan sekolahan jangan sampai ditutup. Di mana mendengar itu, para Manchu pun mau menurutinya dengan satu syarat, ibu Sayuk harus menikah dengannya. Di mana walaupun sang ayah tak setuju akan itu, ibu Sayuk pun siap menurutinya. Yang tetapi juga ada syaratnya, yaitu si Manchu harus bisa merusak kuda-kuda ibu Sayuk dengan tangannya. Jika gagal, Manchu jangan pernah mengganggu sekolahan ini, dan juga jangan pernah mengganggu anaknya lagi. Menganggap ini akan mudah, Manchu pun setuju. Dan kembali ke perguruan
tangguhan Shaolin. Ketiga bersaudara tersebut mulai diperkenalkan media untuk latihan nanti, yang pada kesempatan pertama mereka diperkenalkan latihan kecepatan serta keseimbangan tubuh, di mana Sayuk saat melihat pola latihan ini justru menganggap remeh karena ya memang dia bisa melakukan itu. Namun yang tak Sayuk ketahui, ruangan ini rupanya menyimpan kontrol penggerak pada tiap-tiap sudutnya, yang untuk memberi pelajaran agar tidak sombong, Biksu Santep pun turun tangan saat itu juga. 妈那么辛苦求三德和尚收留我们，你还在捣乱！你们跟所有的师兄弟一起练功。快点啊！踩我！快点铺好它！ Dalam sebuah latihan teknik kungfu bangku, Sayuk lagi-lagi menganggap remeh yang membuat Biksu Sante harus turun tangan untuk memberinya pelajaran, di mana semua siswa langsung diberhentikan untuk kemudian disuruh nonton aksi mereka berdua saat berlatih. Dan... Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat segala aktivitas telah berakhir dan semua akan beristirahat di tempatnya masing-masing, Sayuk diam-diam kabur melalui lubang pembuangan yang tujuannya untuk menonton festival tahunan yang diadakan oleh bangsa Manchu di kediaman gubernur, di mana festival tersebut sebenarnya hanya diperuntukkan untuk bangsa Manchu saja, yang bangsa lain hanya diperbolehkan menonton asalkan dari luar tembok pembatas. Namun peraturan tersebut jelas tak berlaku untuk Sayuk. Karena dengan nekatnya, ia masuk ke acara tersebut lalu merusuh di tengah-tengah pementasan. Aksi Sayuk tersebut mendapat perhatian dari semua orang, tak terkecuali Pak Gubernur itu sendiri. Dan melihat ketangguhan Sayuk yang luar biasa itulah membuat Pak Gubernur tertarik. Lantas ditanyalah Sayuk dari mana dirinya berasal. Shaolin Si. Dan saat mendengar nama Shaolin itulah, Gubernur pun tak jadi membunuh Sayuk dan justru memujinya dengan mengatakan kungfunya hebat serta akan mengundang Sayuk di sebuah acara yang sebentar lagi akan Gubernur adakan, di mana seperti pemimpin-pemimpin pada umumnya, Gubernur pun berjanji jika Sayuk bersedia datang dan mau menceritakan tentang Shaolin, maka ia akan mendamaikan orang-orang Manchu dan orang-orang non-Manchu yang selama ini ribut. Namun yang tanpa Sayuk sadari, sebenarnya itu hanyalah akal-akalan Gubernur saja yang menginginkan semua materi perguruan Shaolin dan menganggap Gubernur berbeda dengan kaum Manchu pada umumnya. Sayuk pun setuju itu dan ia berjanji akan kembali lagi. 我想查一下少林寺36房俗家弟子的事。 Sampai kembali di perguruan, Sayuk pun memamerkan apa yang ia dapatkan kepada teman-temannya. Dan tak cuma pamer, Sayuk juga merayu mereka semua untuk ikut. Yang tak lama setelah itu, muncul pengawas yang mereka akhirnya kembali latihan. 方世玉，有人陪你练。Tibalah hari di mana acara yang diadakan Gubernur telah dimulai. Rupanya acara yang dimaksud adalah turnamen kecil yang Sayuk diminta untuk unjuk gigi dengan bertarung melawan juara bertahan dari pertarungan event ini, di mana dengan senang hati Sayuk langsung meladeni perlawanan doi yang sudah pasti Sayuk bisa dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Dan setelah yakin bahwa Sayuk bisa diandalkan untuk berbagai informasi, Gubernur pun memberikan kostum kebanggaan Manchu supaya Sayuk bisa masuk ke wilayah Manchu dengan sesuka hatinya.
Dalam ruang meditasi, Sayuk memamerkan baju tersebut ke teman-temannya yang setelah latihan kembali dilanjutkan, baju tersebut ketahuan Biksu Sante. Lantas hal tersebut membuat Sayuk dianggap telah mencoreng nama Shaolin, di mana karena ini sudah kelewatan, Sayuk pun dipanggil guru besar yang pada ujungnya Sayuk pun dikeluarkan sebagai hukuman atas semua ini. Dan tanpa galau sedikit pun, Sayuk pun terima-terima saja akan hukuman tersebut. Lalu pergilah ia menuju ke markasnya gubernur dan menceritakan semuanya ke gubernur. Gubernur yang mendengar bahwa Sayuk telah dikeluarkan dari Shaolin memutuskan akan membunuhnya karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Tapi si asisten yang mendengar itu justru memberikan opsi lain kepada si gubernur. Kalau mau membunuh si Sayuk, sekalian aja bunuh semuanya biar gak ada pengganggu lagi. Dirasa benar adanya, gubernur pun setuju itu. Lalu Sayuk diberikan sebuah undangan untuk diserahkan kepada teman-temannya, di mana undangan tersebut adalah undangan pernikahan pejabat Manchu. Yang setelah memberikan undangan itu ke teman-temannya, esok paginya mereka semua pun langsung pergi meninggalkan Gunung Shaolin. 你们进去看看。好。这些帖子是提督府发的，我看一定是内有蹊跷。 Menyadari murid-muridnya dalam bahaya, Biksu Sante bergerak cepat dengan meminta bantuan ke Ibu Sayuk, lalu menyamar jadi pengantin wanita agar bisa masuk. Dan ketika melihat murid-muridnya hendak meminum arak jamuan, Biksu Sante pun langsung keluar dari tandunya, lalu memperingatkan murid-muridnya agar jangan minum karena itu beracun. Di sini, semua menuruti perintah gurunya kecuali Sayuk, yang Sayuk justru menyalahkan gurunya karena mencurigai Manchu yang telah berbaik hati, di mana Sayuk malah menyerang gurunya yang tanpa ia sadari teman-temannya telah diserang oleh pasukan Manchu. Dan saat racunnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, barulah Sayuk sadar jika selama ini ia hanya dibohongi saja. Alhasil, Sayuk pun berbelot ke gurunya untuk melawan komplotan Manchu tersebut. Dan dengan ini, aksi pertarungan antara Shaolin versus Manchu pun tak dapat terhindarkan lagi. Singkatnya saja, karena Shaolin memiliki pedoman untuk tidak membunuh, mereka semua pun memilih pergi saja sebelum terjadi pertumpahan darah. Dan untuk memberi efek jerah, Sayuk pun meludahi mulut gubernur, yang itu artinya gubernur juga keracunan sama seperti Fong Sayuk. Di scene akhir, Sayuk sudah sembuh total dan kembali diterima sebagai murid bilik ke-36. Dan setelahnya, film pun ditutup dengan berpura-puranya Sayuk yang masih sakit, yang ujungnya ketahuan juga oleh si guru. Tamat.